Kebakaran melanda puluhan kios di kawasan Grogol, Petamburan. Seorang remaja tersengat listrik hingga pingsan saat mengejar layangan. Buldoser angkut buaya sepanjang hampir 5 meter untuk dikuburkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? News Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda. Selain 3 informasi utama tadi pemirsa, kami juga memiliki informasi terkait dengan sosialisasi ganjil genap yang diperpanjang, serta informasi terkait masih banyaknya masyarakat yang abai menggunakan masker. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari Pasar Timbul, kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang dilalap jago merah. Puluhan kios pedagang hangus terbakar, diduga kebakaran diakibatkan kebocoran tabung gas. Jumat dini hari terjadi kebakaran di Pasar Timbul, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Banyak material bangunan dari barang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar hingga menyambar ke bangunan lain. Sebelum terjadi kebakaran, muncul percikan api dari salah satu kios agen gas LPG. Bahkan sempat terdengar suara ledakan sebelum kobaran api semakin membesar. Oh, ada gas bocor gitu, Pak? Kurang tahu saya. Ada korban jiwa nggak, Pak? Belum. Ada rumah warga yang kebakar juga nggak, Pak? Ada. Guna memadamkan api, 30 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Akibat peristiwa tersebut, puluhan kios hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, korban kebakaran kini kehilangan kios mereka dan kita akan langsung melihat bagaimana situasi terkini di sana. Sudah ada rekan iNews TV, Baby Kristami dari lokasi kebakaran. Selamat siang, Baby. Kemana para pedagang yang menjadi korban yang direlokasi? Selamat siang Deta dan juga pemirsa. Pada saat ini memang korban dari kebakaran yang terjadi di Pasar Timbul Barat, Grogol, Petamburan, sementara diungsikan di Masjid Baitul Hilmi dan juga Masjid Al-Hidayah, Grogol, Petamburan. Dan memang perlu diinformasikan kebakaran ini terjadi pada dini hari sekitar pukul 1, di mana sudah dikonfirmasi bahwa penyebabnya bukan dari tabung gas, namun karena adanya konsleting listrik arus pendek. Ini berdasarkan dari kesaksian para warga dan juga korban. Dikarenakan sekitaran pukul 12:30 ini terlihat adanya pemadaman api yang terjadi berulang kali. Ketika lampu kembali nyala, ini adanya seperti terbunyi ledakan dan konsleting listrik arus pendek, lalu terlihat ada kobaran api setelah itu. Dan juga perlu diinformasikan bahwa saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pastinya, dan untuk kerugian material ini belum ada kepastian berapa karena masih dalam proses penyelidikan, dan saat ini tempat kejadian perkara pun juga sudah diamankan oleh garis polisi. Namun meski demikian tidak ada korban jiwa yang diakibatkan oleh kebakaran yang terjadi pada dini hari di Pasar Timbul Barat ini. Untuk lebih lengkapnya kami akan berbincang dengan Ibu Dwi Kurniasi selaku Lurah Tomang yang sudah ada bergabung dengan kami saat ini. Selamat siang Ibu. Siang. Ibu, bisa dijelaskan Bu bagaimana kondisi korban terkini? Baik, terima kasih. Kondisi korban saat ini mereka sudah balik ke rumahnya masing-masing. Ada yang tinggal di rumah saudara, ada yang mengungsi di Masjid Baitul Hilmi. Tetapi memang karena korbannya pedagang, ya jadi mereka berpencar. Tapi dengan begitu kita masih data terakhir, bahwasannya di pedagang pasar ada 190 kios dengan 114 pedagang. Dan di RT 09 RW 07 ada 6 kios dengan 10 KK dan 20 jiwa. Satu lagi di RT 409 RT 4 RW 7 terdapat 4 rumah dengan 10 KK. Baik, bisa diceritakan juga Bu, memang aktivitas malam biasanya di lokasi ini bagaimana Ibu? Karena ini lokasi pasar,
Transaksi atau kegiatan pasar ini berlangsung pagi hari sampai sekitar jam 3 sore. Setelah sore mereka tidak aktif, tetapi malam hari biasanya mereka siap-siap untuk melakukan berbenah untuk kegiatan berdagang di pagi hari. Lalu bentuk bantuan apa saja Bu yang diupayakan untuk korban dari pihak kelurahan? Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD, Sudin Sosial, PMI, dan masyarakat lainnya. Tadi pagi kami sudah mendapat bantuan dari BPBD berupa bantuan tikar, sarung, mukena, pakaian dalam dan lainnya. Terus dari Sudin Sosial saat ini sedang OTW atau sedang meluncur ke sini. Sebentar lagi kita akan menerima bantuan. Dari pihak gereja pun sudah memberikan bantuan berupa nasi bungkus tadi pagi dan untuk nanti siang. Dari PMI pun kita sudah berkoordinasi untuk bermohon bantuan bagi warga korban kebakaran di Pasar Timbul Barat. Saya pastikan lagi ini tidak ada korban jiwa begitu ya Bu ya? Tidak ada. Untuk kerugian materialnya ini bagaimana? Sudah adakah hasil dari penyelidikan hari ini Bu? Masih dalam penyidikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dwi sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Ya, Deta dan juga pemirsa, sampai saat ini memang proses penyidikan masih berlangsung oleh pihak kepolisian dan untuk penyebab terjadinya juga belum ada informasi atau konfirmasi yang pasti dari kebakaran yang terjadi Pasar Timbul Barat ini. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih atas laporannya, Baby. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, belasan rumah di kawasan padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan juga hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun warga merugi hingga ratusan juta rupiah. Kamis malam, belasan rumah di kawasan padat penduduk di lorong Serengam, Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kelurahan 32 Ilir, Palembang, hangus terbakar. Karena lokasi yang susah dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran, warga bersama petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan alat seadanya berusaha memadamkan api. Kami ini dari asinan, tiba-tiba ada api, sudah selesai di situ. Api tidak sengaja keluar dari situ api, dari rumah samping rumah sebelah. Nah, tiba-tiba langsung di sini api, hanya tak sampai lagi di sini, tak terkejut, tak telak lagi. Kebakaran terjadi diduga karena korsleting. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut, namun diperkirakan warga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Untuk jumlah kerugian sementara belum dikalkulasikan. Untuk data awal 11 rumah, ada 11 rumah, yang 10 rumah termasuk satu bedeng, 11. Untuk kendaraan roda 4 itu sudah terbakar, termasuk untuk kerugian korban jiwa belum ada. 12 mobil damkar dikerahkan, api dapat dipadamkan setelah lebih dari 3 jam usaha pemadaman dilakukan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Kapal cepat karam di Sungai Lilin Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan dan menabrak kapal tongkang batubara. 3 dari 10 penumpang kapal tewas dan 1 orang penumpang usia 5 tahun hilang. Pada Jumat pagi, tim SAR bersama personel TNI masih mencari 1 orang yang merupakan korban kapal cepat yang karam di perbatasan perairan antara Banyuasin dan Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Penumpang hilang atas nama Dava berusia 5 tahun. Petugas telah mengevakuasi 3 penumpang yang tewas. Korban dibawa ke rumah duka masing-masing dan langsung dimakamkan. Sebelumnya kapal cepat dengan 10 penumpang menuju Sungai Lalan. Saat mengarungi sungai berarus deras, mesin kapal mati hingga kapal menabrak kapal tongkat pengangkut batu bara. Ya pemirsa, peristiwa berikut bisa dijadikan pelajaran bagi Anda yang hobi bermain layangan. Tepatnya di Padang, Sumatera Barat, seorang remaja tersengat listrik hingga terpental saat mengejar layangan yang jatuh di rumah warga. Warga Simpang Alai, Kota Padang, Sumatera Barat mengevakuasi Irsyad, usia 15 tahun, dari atap rumah salah seorang warga. Pelajar SMA itu tersengat aliran listrik hingga terpental setelah berupaya mengambil layangan yang jatuh di atas atap rumah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan dilakukan dengan hati-hati karena kondisi listrik yang masih menyala. Dia berusaha untuk mengejar. Pada saat itu menaiki rumah tingkat 3,
Yang itu ada kabel yang telanjang, sehingga pas itu dia memegang kabel, akhirnya dia terpental dengan ternyata kabel itu memiliki arus listrik yang lebih kuat gitu. Beruntung nyawa korban masih tertolong dan korban kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya kembali mengungkap layanan prostitusi online. Seorang suami pemirsa tega menjual istri kepada lelaki hidung belang demi mencukupi kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19. HM, pria berusia 48 tahun ini tega menjajakan istrinya melalui akun sosial media Facebook kepada lelaki hidung belang, berkedok jasa layanan pijat dan refleksi untuk memberikan layanan hubungan badan lebih dari 2 orang. Tersangka mengaku terpaksa menjual istri demi mencukupi kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19. Bapak kerja refleksi gitu. Istri pertama kali juga atau enggak? Iya, pertama kali. Pertama kali juga. Dan itu juga sebenarnya belum melakukan gitu. Cuman orang itu ternyata punya kelainan seks. Terungkapnya kasus ini berawal dari unit pelayanan perempuan dan anak berpatroli dan mengecek di tempat indekos di kawasan Surabaya. Polisi menemukan sebuah kamar yang di dalamnya terdapat 3 orang, masing-masing 2 laki-laki dan 1 perempuan. Setelah diselidiki, terungkaplah perdagangan manusia. Tersangka HM memposting kepada khalayak umum melalui akun Facebooknya dengan menawarkan atau postingan monggo yang minat message dan refleksi kaki wilayah Surabaya Barat. Namun ternyata yang terjadi tidak hanya message, namun juga ada aktivitas prostitusi atau perdagangan seksual yang mana dilakukan trisam. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara. Polisi menangkap pencuri ratusan pakaian dalam yang disimpan dalam sebuah kotak. Tersangka dikenal sebagai spesialis pencuri rumah kosong yang telah beberapa kali beraksi. Unit Reskrim Polsek Tanjung Balai Utara berhasil meringkus DA dari persembunyiannya. Tersangka tidak berkutik setelah aksinya mencuri di sebuah toko yang ditinggal pemiliknya di Kampung Baru terungkap. Aksi pencurian ini pun bukan pertama kali dilakukan tersangka. Kali ini, pelaku mencuri ratusan pakaian dalam yang disimpan di dalam kotak. Adalah tersangka spesialis bongkar rumah kosong dengan modus memanjat tiang listrik, lalu kemudian masuk ke dalam rumahnya, mengambil barang dari rumah ataupun gudang kosong yang ditinggal oleh pemilik ataupun yang pemilik kios. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolsek dan terancam hukuman kurungan penjara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Lil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Vanessa Angel sebagai tahanan kota. Permohonan dikabulkan atas dasar kondisi artis sinetron tersebut yang harus menyusui bayinya. Didampingi pengacaranya, Vanessa Angel yang datang bersama anak dan suaminya tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menjalani proses pelimpahan berkas perkara kasus kepemilikan psikotropika jenis Xanax dari pihak polisian. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga mengabulkan permohonan tahanan kota yang diajukan Vanessa Angel dengan alasan masih memiliki bayi yang harus menyusui. Dengan demikian, Vanessa tidak akan dikurung di rumah tahanan. Pokoknya aku minta doanya aja, doakan yang terbaik untuk keluarga kami, doain bisa sehat terus, dan aku juga mengucapkan terima kasih karena aku diberi keringanan karena aku masih menyusui, masih anak kecil, kasihan. Terhadap tersangka, kami tidak melakukan penahanan. Adapun yang menjadi pertimbangan kami bahwa tersangka saat ini masih memiliki bayi yang perlu menyusui,
yang masih membutuhkan ASI ibunya. Jadi seperti pesan pimpinan, penegakan hukum itu harus juga mengedepankan hati nurani. Jadi dengan mempertimbangkan itu, pada hari ini tersangka Vanessa Angel sudah menjadi penahanannya sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dilakukan penahanan kota. Meski tidak ditahan di rutan, pihak Kejari dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas perkara Vanessa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bisa segera disidang. Sat Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap Vanessa Angel bersama suami dan asistennya di kediaman pribadi mereka di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada 16 Maret 2020 lalu. Saat ditangkap, petugas menemukan 20 butir pil Xanax yang merupakan psikotropika golongan 4. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.